Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Hoyrunisa, program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 23, nomor induk mahasiswa 2302030627. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kedaulatan rakyat dalam suatu negara hukum. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam suatu negara yang demokratis, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip ini menjadi landasan bagi terbentuknya suatu negara hukum, yakni negara yang seluruh penyelenggaraannya berpedoman pada hukum. Namun, pada implementasi kedaulatan rakyat dalam suatu negara hukum bukanlah suatu perkara yang mudah dan seringkali menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti pemilihan umum, partisipasi politik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Pemilihan umum sendiri sebagai satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif maupun di eksekutif. Melalui pemilihan umum, rakyat secara langsung memberikan mandatnya kepada para pemimpin untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain pemilihan umum, partisipasi politik juga menjadi salah satu bentuk implementasi kedaulatan rakyat. Partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti bergabung dengan partai politik, mengikuti kegiatan organisasi masyarakat, atau menyampaikan pendapat melalui media sosial. Partisipasi politik yang aktif memungkinkan rakyat untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik dan mengawasi kinerja pemerintah. Namun, implementasinya kedaulatan rakyat dalam negara hukum seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan antara teori dan praktik. Dalam teori, kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat ideal, namun dalam praktiknya seringkali terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, terjadi praktik politik uang, korupsi, dan nepotisme sehingga dapat menghambat pelaksanaan kedaulatan rakyat secara efektif. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Nah, banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Akibatnya, mereka kurang aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik dan mudah dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Yang pertama, perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan kewarganegaraan yang baik, akan menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kesadaran hukum sejak dini pada generasi muda. Kedua, perlu dilakukan reformasi sistem politik dan hukum, di mana reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta sistem hukum yang lebih adil dan tegas. Kemudian, yang ketiga, perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, memperkuat peran organisasi masyarakat, dan mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Dalam konteks globalisasi, implementasi kedaulatan rakyat juga menghadapi tantangan baru. Nah, globalisasi ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap tatanan politik dan ekonomi suatu negara.
Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat mengancam kedaulatan suatu negara, terutama pada negara-negara yang berkembang. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, negara perlu memiliki kebijakan yang kuat dan mandiri. Negara harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan global. Selain itu, negara juga perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam rangka menghadapi tantangan global bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.